Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Syumrian Kurniawan dengan NIM 22011011113 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Gita Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan tugas UAS saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Desain Database dengan dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda MKOM. Laporan tugas saya adalah rancangan database akun syarat mahasiswa. Pada tabel awal ini terdapat tabel yang belum dinormalisasi dengan isi sebagai berikut. Username, password, NIM, angkatan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email, domisili, alamat terakhir, kode pos, nomor telepon, bank studi, jurusan, dan universitas. Selanjutnya kita akan ke tahap tabel normalisasi tahap pertama atau first normal form. Normalisasi tahap pertama atau first normal form adalah tahap dasar dalam proses normalisasi database. Pada tahap ini, setiap kolom data dalam tabel harus memiliki nilai atomik. Artinya, setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai tunggal dan tidak dapat dibagi lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Selain itu, setiap baris dalam tabel harus memiliki kunci primer yang unik, sehingga tidak ada duplikasi data dalam satu baris. Tujuan dari first normal form adalah untuk mengorganisir data dalam struktur yang efisien dan mudah dimengerti. Proses normalisasi database dilakukan dengan membagi data ke dalam beberapa tabel, dengan setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Dengan demikian, data dapat diakses dan dirubah dengan lebih mudah dan aman. Untuk first normal form dari tabel awal ini tadi, ada tabel mahasiswa yang terdiri dari username, password, NIM, angkatan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email. Untuk tadi domisili itu tertulis di isian kolomnya Solo, Indonesia. Setelah dilakukan normalisasi tahap pertama, kolom akan dipecah menjadi dua, yaitu domisili Solo dan negaranya Indonesia. Dan untuk nomor telepon ini ada dua, yang ditandakan dengan pemisah koma. Itu dilakukan penambahan pada baris tabelnya guna memecah nomor telepon menjadi dua. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi tahap kedua atau second normal form. Adalah tahap berikutnya yang dalam proses normalisasi database setelah first normal form. Pada tahap ini, setiap atribut non-primer dalam tabel harus sepenuhnya fungsional bergantung pada kunci primer. Dengan kata lain, tidak ada atribut non-primer yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci primer. Misalnya, jika sebuah tabel memiliki kunci primer yang terdiri dari dua atribut, maka setiap atribut non-primer dalam tabel tersebut harus bergantung pada kedua atribut tersebut, bukan hanya salah satunya. Tujuan dari second normal form adalah untuk mengurangi redundansi data dan memastikan konsistensi data dengan memisahkan data yang tidak sepenuhnya bergantung pada kunci primer ke dalam tabel terpisah. Dengan demikian, setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Pada normalisasi tahap kedua, saya membagi menjadi 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa yang terdiri dari username, password, NIM, angkatan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email. Yang kedua, tabel alamat.
NIM, domisili, negara, alamat terakhir, kode pos. Yang ketiga, tabel kontak, NIM, dan nomor telepon. Yang keempat, tabel studi. NIM, program studi, jurusan, dan universitas. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi tahap ketiga. Normalisasi tahap ketiga atau third normal form adalah tahap berikutnya dalam proses normalisasi database setelah second normal form. Pada tahap ini, setiap atribut non-primer dalam tabel harus langsung bergantung pada kunci primer. Dengan kata lain, tidak ada ketergantungan transitif. Misalnya, jika sebuah tabel memiliki atribut A, B, dan C, di mana A adalah kunci primer, B bergantung pada A, dan C bergantung pada B, maka ini adalah ketergantungan transitif. Dalam normal form, ketergantungan seperti ini harus dihilangkan. Tujuan dari normal form adalah untuk mengurangi redundansi data dan memastikan konsistensi data dengan memisahkan data yang tidak langsung bergantung pada kunci primer ke dalam tabel terpisah. Dengan demikian, setiap tabel hanya berisi informasi yang berkaitan dengan subjek tertentu. Pada normalisasi tahap ketiga ini, saya membagi menjadi 5 tabel, yaitu tabel mahasiswa seperti tabel dari second normal form, tabel alamat, ini seharusnya tidak ada. Untuk nomor telepon saya hapus karena sudah menjadi tabel sendiri. Tabel mahasiswa, tabel alamat, tabel kontak, tabel studi seperti pada second normal form, dengan tambahan di third normal form, yaitu tabel universitas yang terdiri dari jurusan dan universitasnya. Selanjutnya kita masuk ke tabel relasi. Tabel relasi ini menggambarkan hubungan antara beberapa tabel dalam database yang berisi informasi tentang mahasiswa, kontak mereka, alamat mereka, studi mereka, dan universitas mereka. Untuk tabel mahasiswa, tabel ini berisi informasi pribadi tentang mahasiswa. Setiap baris dalam tabel ini mewakili satu mahasiswa. Kolom dalam tabel ini mencakup username, password, name sebagai primary key, angkatan, nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan email. Untuk tabel alamat, berisi informasi tentang tempat tinggal mahasiswa. Setiap baris dalam tabel ini mewakili alamat dari satu mahasiswa yang dihubungkan dengan tabel mahasiswa melalui NIM. Kolom dalam tabel ini mencakup domisili, negara, alamat terakhir, kode pos. Selanjutnya tabel kontak. Tabel kontak berisi informasi kontak mahasiswa, yaitu nomor telepon. Setiap baris dalam tabel ini mewakili nomor telepon dari satu mahasiswa yang dihubungkan dengan tabel mahasiswa melalui NIM. Jadi ini barisnya. Kemudian tabel studi, tabel ini berisi informasi tentang studi mahasiswa. Setiap baris dalam tabel ini mewakili program studi dari setiap mahasiswa yang dihubungkan dengan tabel mahasiswa melalui NIM. Kolom dalam tabel ini mencakup program studi dan jurusan. Jurusan sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel studi dengan tabel universitas. Karena di tabel universitas tidak ada NIM-nya.
Untuk tabel universitas, tabel ini berisi informasi tentang universitas tempat mahasiswa belajar. Setiap baris dalam tabel ini mewakili universitas dari satu jurusan yang dihubungkan dengan tabel studi melalui jurusan sebagai pemergi dihubungkan ke jurusan pada tabel studi sebagai foreign key. Setelah ini kita akan membuat rancangan database melalui konsol MySQL. Pertama kita masuk ke MySQL-nya dulu. Setelah itu kita masuk ke MySQL menu root. Setelah masuk, kita show database terlebih dahulu. Dengan menampilkan database yang ada pada MySQL. Berikut tampilan dari database MySQL yang masih default. Kemudian kita akan membuat database dengan nama mahasiswa DB. Setelah itu kita cek sudah ada. Di database sudah nampak database yang telah kita buat tadi, yaitu mahasiswa DB. Setelah itu kita masuk ke database tersebut. Ini kita sudah masuk ke database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa dari normalisasi tahap ketiga. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Bisa saja agar lebih cepat. Ulangi lagi.
karena terjadi error pada tempat akhir seharusnya menggunakan underscore, tapi ini ada kesalahan dalam mengetik. Setelah sudah membuat tabel mahasiswa, kita masukkan isi daripada tabel mahasiswa, yaitu ininya. Kita masukkan. Apa bisa saja tidak ada kesalahan dengan pengetikan ini. Setelah itu kita membuat tabel alamat. Itu ini. Kita akan membuat tabel ini. Bersama. Setelah tabel terbentuk tadi, kita masukkan isi dari tabel alamat ini ke database tabel tadi. Karena seperti tadi, oke, kita lanjut ke tabel kontak. Dari kesalahan ini. Oke, kita masukkan isi dari tabel kontak. Itu ini dengan nomor teleponnya. Oke, setelah terisi kita
buat tabel studi. Kan? Setelah itu kita membuat tabel universitas. Kita copy saja. Oke, tabel universitas sudah terbuat. Kita masukkan data di tabel universitasnya. Kita ulangi. Kita ulangi lagi. Oke, setelah data semua masuk, kita melihat tabel di database tersebut. Oke, ada 5 tabel di dalam database mahasiswa DB. Itu alamat, kontak, mahasiswa, studi, universitas. Kita akan coba menampilkan tabel mahasiswa. Oke, sudah terlihat. Kita lihat tabel kontak. Oke, sudah ada. Setelah itu kita lihat ke tabel alamat. Oke, sudah terlihat. Setelah itu kita ke tabel IP. Sudah terlihat. Ini ke tabel universitas. Oke, sudah terlihat semuanya. Jika ingin menampilkan alamat mahasiswa dengan NIM tertentu, caranya seperti ini. Oke, sudah terlihat alamat dari mahasiswa dengan NIM 1011001. Sekian dari penjelasan laporan tugas UAS rancangan database akun cetak mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.